Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang selalu setia mengikuti program Inspiring SBR hanya di YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat ya, walaupun ini masih di masa pandemik dan most of us ya, masih mayoritas dari kita melakukan aktivitas dari rumah. Oke, seperti biasanya di Inspiring SBR kita akan ajak bisa orang-orang dari Sekolah Bogor Raya, teman-teman siswa atau staf ya, dan bisa juga dari komunitas luar Sekolah Bogor Raya. Kali ini adalah kesempatan kedua kami mengundang dokter ya dari rumah sakit rekanan kami yaitu Rumah Sakit Fania. Ya, sebelumnya kami pernah mengundang juga dokter dari Rumah Sakit Fania untuk memberikan edukasi kepada kita semua tentang virus COVID-19 dan juga bincang-bincang bersama penyintas penderita COVID-19 pada saat itu. Nah, kali ini apa ya yang akan kita bicarakan bareng dengan dokter dari Rumah Sakit Fania. Dokter ini khusus spesialis mata, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Saya perkenalkan saja Dr. Manoa Panjaitan, spesialis mata dari Rumah Sakit Fania. Halo, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Dok? Sehat-sehat. Gimana kabarnya, Bu? Ya, syukurlah kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan seperti Bapak Ibu teman-teman sekalian juga lihat hari ini Dr. Manoa masih pakai masker. Ini mungkin masih di rumah sakit ya, Dok ya? Iya, saya lagi di rumah sakit, jadi saya harus pakai masker. Kita mau tanya Dr. Manoa nih tentang computer vision syndrome ya. Kalau waktu saya request nih ke Rumah Sakit Fania, jadi ada ceritanya begini, Dok. Di Sekolah Bogor Raya ini kami sudah menjalankan pembelajaran online ya, jarak jauh. Kira-kira sudah hampir 2 tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana staf pengajar kami mempersiapkan plan pembelajaran menggunakan komputer atau laptop gitu ya, gadget. Bisa dari rumah, bisa dari sekolah, dan juga untuk siswanya. Nah, siswanya juga menggunakan gadget ataupun komputer atau laptop dari rumah karena pembelajarannya semua lewat online gitu. Nah, kemudian muncullah ada perbincangan, kemudian ada juga yang menyampaikan ada keluhan gitu ya, Dok ya, kok matanya capek gitu. Kemudian ada juga yang sampai sakit kepala ya, menyerang sakit kepala, pusing dan sedikit mual gitu. Nah, kita jadi pengen tahu nih, Dok, apa sih yang salah gitu kan ya? Atau apa memang kejadian ini sangat biasa gitu ya di bidang kesehatan kalau terlalu sering melihat screen gitu ya, mata jadi lelah, kemudian ada respon yang lain, badan juga tidak enak, seperti itu yang disampaikan tadi Dr. Manoa. Tapi kita juga sama-sama teman-teman audiens YouTube channel Sekolah Bogor Raya ini mau tahu tentang kesehatan mata yang dapat dipresentasikan oleh Dr. Manoa pagi ini spesial buat kita semua ya. Kita persilakan Dr. Manoa Panjaitan untuk share kepada kita semua pagi ini. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak Sekolah Bogor Raya dan Rumah Sakit Fania sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit ya tentang topik di bidang kesehatan mata, khususnya pagi hari ini saya akan membawakan tentang computer vision syndrome. Oke, saya mungkin langsung saja ke slide yang sudah saya buatkan. Ya, jadi sebetulnya apa itu computer vision syndrome? Jadi ini merupakan suatu kumpulan gejala yang berhubungan dengan penggunaan perangkat elektronik, seperti misalnya komputer, laptop, kemudian handphone, tablet, dan lain sebagainya, seperti itu ya, perangkat elektronik. Bisa kita katakan computer vision syndrome ini cukup atau bisa dibilang sering dialami untuk orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan, karena pastikan menggunakan perangkat elektronik. Dan mungkinlah saya rasa orang yang tinggal di perkotaan tidak menggunakan perangkat elektronik seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, biasanya computer vision syndrome ini itu dialami pada orang-orang yang rutin menggunakan perangkat elektronik ini. Jadi lebih dari 3 jam per hari, kemudian setiap hari menggunakan perangkat tersebut gitu. Kalau dulu sebelum era COVID, ini cukup sering kunjungan pasien yang ke polimata itu yang berkaitan dengan computer vision syndrome itu biasanya orang-orang yang kerja di kantoran.
Jadi yang setiap hari Hmm. bekerjanya di depan komputer begitu ya. Tapi Mm-mm. semenjak era COVID kita tahu bahwa karena ada work from home ya, sehingga insidensi ini meningkat. Jadi bukan hanya orang-orang yang kerja di kantoran saja sekarang, tapi bahkan orang-orang yang kerja di rumah yang menggunakan eh, komputer atau laptop seperti itu, bahkan pelajar-pelajar yang menggunakan handphone atau komputer untuk belajar ya, karena tidak Hmm. tatap muka di sekolah, itu juga bisa mengalami computer vision syndrome. Sama nih dengan di SBR nih dok, Sekolah Bogoraya. Oke, Karena siswanya juga kan melakukan pembelajaran dari rumah belajarnya. Menggunakan komputer bisa, menggunakan laptop gitu ya dok ya? ya betul Bu. Oke, kita lanjut dok. Oke, slide berikutnya. Nah, gejalanya seperti apa? Yang paling sering itu adalah orangnya akan mengatakan bahwa dok mata saya pegal gitu, mata saya pegal, mata saya capek, lelah, rasanya berat, rasanya kayak mau copot ya. Nah itu yang kita sebut dengan eye strain. Hmm. Kadang-kadang gejala ini juga bisa dirasakan sampai ke kepala. Jadi orangnya juga mengeluh, selain mata saya sakit dok, saya juga kadang-kadang tuh sakit kepala, bahkan rasanya pengen muntah, katakan seperti itu, mual, rasanya Ya, pengen mual. muntah. Itu yang Mm-mm. berat tuh seperti itu. Kemudian ada juga di sini ada istilah dry eye syndrome. Dry eye syndrome itu sebetulnya bisa merupakan bagian dari computer vision syndrome. Jadi dimaksud dengan dry eye syndrome ini adalah gejala-gejala terkait dengan mata kering. Gejala-gejala mata kering ini itu contohnya matanya terasa gatal, perih, Hmm. cepet matanya, pedas matanya, kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu. Mm-mm. Nah ini Kalau yang di juga ujung mata gitu dok, ujung mata terus agak merah gitu, masuk di sini juga kali ya? bisa termasuk. Belum tentu Hmm. tapi bisa termasuk. Hmm. Gitu. Kemudian bisa juga rasanya sakit di area leher, di bahu, di punggung. Ini sebetulnya berkenaan dengan posisi orang tersebut ketika menggunakan perangkat elektronik ya. Kadang-kadang kan posisinya tidak ergonomis. Jadi bisa Hmm. menunjukkan keluhan-keluhan. Ada juga yang mengeluhkan pandangannya buram seperti itu. Jadi melihatnya kabur. Tapi melihat kaburnya ini untuk eh, computer vision syndrome ini ada yang unik. Uniknya adalah melihat kaburnya itu hanya untuk sementara gitu. Jadi bukan Hmm. terus-terusan, bukan dia kabur terus-terusan. Jadi melihatnya kabur, tapi ketika orang tersebut berhenti sejenak dari aktivitasnya menggunakan perangkat elektronik, penglihatannya berangsur-angsur pulih kembali. Seperti itu. Kemudian ketika dia bekerja kembali menggunakan perangkat elektronik, sudah lama matanya buram kembali. Jadi ini yang dimaksud dengan blurry vision di sini itu buramnya itu sementara gitu, jadi nggak terus-terusan. Nah, kenapa bisa terjadi keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan itu? Faktor utamanya sebetulnya adalah karena jarak bacanya yang dekat. Apa signifikansinya atau apa implikasinya untuk mata kita, untuk kesehatan mata kita? Kalau kita melihat dekat itu, otot-otot mata kita tuh bekerja untuk memfokuskan tulisan atau gambar yang tertera di layar seperti itu ya. Beda Hmm. halnya kalau kita melihat jauh. Kalau melihat jauh itu otot mata kita rileks. Jadi santai gitu otot Hmm. matanya. Sedangkan kalau melihat dekat, otot kita melihat sesuatu, maka semakin ekstra juga kerja otot itu untuk memfokuskan tulisan. Jadi Oke. misalkan kita melihat objek 1 meter gitu. Hmm. Kemudian kita mendekat untuk melihat objek itu pada jarak 50 cm, katakanlah seperti itu. Nah, pada jarak 50 cm, itu otot kita bekerja lebih ekstra untuk memfokuskan tulisan, sehingga semakin dekat jarak baca kita, maka akan semakin mudah mata kita mengalami kelelahan. Kalau di Sekolah Bogoraya sih kami membaginya, jadi ada sinkronus, ada asinkronus. Misalnya dalam 2 jam pertama itu sinkronus, nanti selanjutnya break ya. Anak-anak boleh independence learning atau belajar sendiri gitu, tidak lewat Zoom. Seperti itu sih Dokter Manua. Ya memang kadang yang kelas upper level ya, kayak SMP SMA itu mereka juga harus lihat video gitu ya. Presentasi dari gurunya nggak selalu lewat Zoom sih dok, jadi bisa juga rekaman. Nah yang rekaman itu juga ya lewat komputer juga dok. Komputer juga sama ya. Iya. Ada faktor-faktor lain, Mm-mm. yaitu huruf-huruf pada layar komputer itu umumnya tidak setajam pada media cetak. Misalnya kan kita bisa bandingkan ketika kita membaca buku dengan melihat tulisan di layar komputer atau layar handphone. Itu kita bisa bandingkan bahwa ketajamannya tentu akan lebih tajam pada media cetak atau buku seperti itu. Implikasinya adalah otot kita akan berupaya lebih ekstra lagi untuk memfokuskan tulisan dan ini
berpengaruh ke mata lelah yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian dikatakan juga bahwa ketika kita menatap layar, itu frekuensi kita berkedip berkurang. Makanya tadi ada mata kering ya dok ya, dalam keadaan Betul, kering jadinya. betul. Oke. Dari sini sebetulnya. Mm-mm. Normalnya itu kita sebetulnya berkedip 10-15 kali per menit. 10-15 kali per menit. Normalnya seperti itu. Oh, gitu ya dok, oke. Efeknya apa sebetulnya? Gampangnya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman dari Sekolah Gor Raya ya mau memahami ini secara sederhana, coba aja tahan nggak berkedip gitu. Berapa lama kita bisa tahan nggak berkedip? Pasti ujung-ujungnya kita akan berkedip kan? Kenapa? Karena akhirnya perih kan mata kita. Kalau kita tahan nggak berkedip, akhirnya perih mata kita. Nah, kenapa bisa perih? Itu karena berkedip itu sebetulnya ada fungsinya. Berkedip itu fungsinya untuk membuat air mata kita itu tersebar merata. Jadi di depan permukaan mata kita itu sebetulnya ada lapisan air mata namanya atau tear film. Lapisan air mata ini itu selalu diproduksi oleh mata kita. Jadi air mata kita itu tidak keluar hanya pada saat menangis, enggak. Pada saat menangis memang air mata kita keluar secara berlebihan. Tapi kita nggak nangis, kita seperti ini saja, itu ada air mata kita yang membasahi permukaan mata. Itu normal seperti itu. Glare ini maksudnya efek silau cahaya yang bisa berasal dari layar komputer kita atau layar handphone, atau bisa juga berasal dari cahaya dari lingkungan sekitar, contohnya cahaya matahari, atau misalkan kita bisa misalkan pakai lampu belajar, misalnya muridnya belajar pakai lampu belajar ya, tapi lampu belajarnya menyorot ke arah layar, itu juga akan membuat silau seperti itu. Jadi kadang-kadang adanya sumber cahaya lain di luar cahaya dari layar itu bisa menyebabkan silau. Silau ini juga berhubungan dengan computer vision syndrome. Slide berikutnya. Nah, ini adalah upaya pencegahan supaya kita tidak mengalami computer vision syndrome ya. Jadi upaya pencegahan ini sebetulnya berkaitan erat dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya computer vision syndrome tadi yang sudah kita bahas. Sebetulnya yang paling utama adalah itu dibatasi gitu ya, batasilah penggunaan perangkat elektronik. Cuman mungkin kadang-kadang juga saya memberikan edukasi untuk pasien saya yang misalkan kerjanya sehari-hari depan komputer gitu ya, mungkin agak susah dilakukan gitu ya. Atau misalkan murid katakanlah gitu belajar menggunakan laptop kan juga agak susah diterapkan gitu ya. Misalkan katakan ya udah kurangin aja kalau gitu pakai laptopnya atau pakai handphonenya. Ya, apalagi di era Covid seperti ini semuanya serba online, serba Zoom seperti itu akan susah untuk dilakukan. Iya, betul. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan selain itu, mungkin itu sudah dilakukan, tapi ada hal yang bisa kita terapkan gitu. Contohnya, kita menatap komputer itu jaraknya 40-75 cm, jadi jangan terlalu dekat juga, karena tadi saya katakan bahwa kalau terlalu dekat, itu otot matanya akan bekerja lebih ekstra untuk memfokuskan tulisan atau gambaran pada layar. Kemudian berkedip secara berkala. Nah, ini kadang-kadang sebetulnya dikatakan itu kenapa orangnya tidak berkedip ketika menatap layar, sebetulnya psikologis ya. Sedikit psikologis sebetulnya. Jadi karena terlalu fokus menatap apapun yang tertampak di layar komputernya, sehingga respon fisiologis untuk berkedipnya jadi berkurang gitu. Jadi kadang-kadang ya seperti mengingatkan ke diri sendiri gitu ya, harus berkedip secara berkala. Ini efeknya ke yang dry eye tadi, Bu. Tadi harusnya berapa? 15 kali dalam waktu 1 menit ya? Ya, 10-15 kali. 10-15 kali dalam 1 menit. Oke. Jadi pada orang yang menatap layar terus-menerus itu ada suatu penelitian mengatakan itu berkurang sampai sepertiganya jadinya. Jadi 10-15 kali per menit normalnya itu berkurang jadi sepertiganya. Jadi mungkin 3-5 kali per menit berkedip, jadi sangat kurang sekali. Itu yang bikin orangnya menjadi dry eye, mengalami dry eye. Yeah. Wah, jadi tahu nih kita nih dok. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini dari sini saja kita ada gambaran ya. Ini sebelum dilanjutkan oleh Dr. Manoa. Jadi kalau umpamanya kita di rumah punya area khusus buat anak-anak belajar secara online ya, atau learning areas mereka secara terpisah dari kita bekerja, ya itu sebaiknya kita perhatikan nanti secara maksimum akan disampaikan sama Dr. Manoa nih ya, apa aja yang menjadi perhatian kita. At least sampai di saat ini kita bisa tahu pencahayaan dan juga jarak, serta mengingatkan anak kita yang di rumah atau kita sendiri ketika bekerja dari rumah untuk berkedip. Ya, ternyata berkedip itu penting. Ya. Iya, luar biasa. Silakan lanjutkan lagi, Dok.
adalah kita tuh jangan nonstop gitu, jangan nonstop di depan layar terus-menerus gitu ya. Mungkin paling enggak ya begitu, paling enggak itu setiap satu jam itu kita istirahat dulu gitu. Hmm. Kalau bisa 20 menit lebih bagus, tapi berhenti menatap layar gitu maksudnya. Berhenti menatap layar, oke. Idealnya sebetulnya 20 menit sekali istirahat, tapi mungkin kadang-kadang susah diterapkan, paling nggak 1 jam sekali lah. Tapi kalau bisa 20 menit ya lebih bagus. Iya, iya. Kadang saya suka edukasi pasien saya bikin timer aja di handphone gitu. 1 jam bikin timer. Jadi 1 jam udah bunyi alarmnya atau timernya, break dulu sebentar. Baru lanjut lagi gitu. Jadi supaya nggak lupa. Kalau 20 menit mungkin saya tahu susah kayaknya ya kalau 20 menit ya. Wah itu bagus juga ya. Maksudnya kalau buat Bapak Ibu di rumah bisa sekaligus mengenalkan ke anak, khususnya anak yang masih belajar di tingkat bawah ya seperti SD gitu. Jadi tahu timer gitu. Jadi tahu kapan harus memperhatikan berhenti melakukan yang lain gitu ya menggunakan timer. Oke, silakan lanjut lagi, Dok. Kemudian ini ada kalimat gunakan filter proteksi radiasi ya. Ini mungkin perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud filter di sini sebetulnya untuk mengurangi silau gitu, untuk mengurangi glare. Jadi kalau misalkan dirasa tempat kerjanya sudah nyaman ya, layarnya perlu ya, tidak terlalu silau ya, sumber cahaya misalkan kadang-kadang kan kita kalau misalnya kerja gitu ya, katakanlah misalkan ibu di sekolah atau misalkan karyawan di kantor gitu, posisi kerjanya itu udah nggak berubah gitu, jadi udah ada mejanya, tapi ternyata di atas itu benar-benar kesorot sama lampu. Nah itu kan jadinya silau. Ya. Cahaya dari lampu itu terefleksikan ke komputer menambah silau. Jadi selain silaunya itu bisa sumbernya dari layar komputernya atau bisa juga dari sumber lain tadi yang saya sebutkan. Misalkan lampu. Contohnya ini pada gambar kita lihat itu ada lampu di atas gitu ya. Iya. Kalau posisi ini sebetulnya skematik aja sebetulnya. Posisi lampu itu juga sebisa mungkin itu jangan langsung kena ke bawah ya? Gitu. Karena itu bisa menyebabkan silau. Nah, yang dimaksud dengan filter di sini itu filter untuk mengurangi silau. Berarti nggak selalu ya dok ya, filter proteksi itu dibutuhkan. Jadi lebih kepada disesuaikan dengan pencahayaan di situ gitu ya dok ya. Perlu atau tidak. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, banyak pengetahuan kita baru sampai di sini aja. Waduh, kayaknya pengennya lebih banyak gitu. Karena kalau dulu saya waktu kecil ya dok ya, kalau masalah mata itu buat kita anak-anak yang masih kecil masih belajar gitu, jangan baca sambil tiduran, paling seperti itu kan. Ya kalau baca jangan terlalu dekat, jangan dalam keadaan gelap ya, dalam tiduran di kamar gitu misalnya, itu selalu yang berhubungan dengan itu sih. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih kompleks ya dok ya. Karena ada gadget. Kasih aja langsung sekalian. Jadi kalau baca sambil tiduran itu, sebetulnya nggak ada efek yang buruk ke mata. Mungkin efeknya gitu ya? Posisi ergonomis saja sebetulnya ya. Jadi mungkin lehernya jadi pegel gitu. Tapi kalau untuk mata sebetulnya nggak ada masalah. Kadang-kadang kan ada yang suka yang nakut-nakutin ya. Iya. Jangan baca sambil tiduran, nanti minusnya nambah. Tuh saya pernah dengar gitu. Iya, saya juga pernah dengar itu dok. Itu nggak berhubungan sebetulnya. Malah bisa jadi ini apa namanya? Karena itu jadinya pakai kacamata, sehingga pas dia pakai kacamata dibilang, nah makanya kamu sih kalau baca sambil tiduran gitu. Ya ada yang bilang begitu, tapi ya itu sebenarnya nggak berhubungan. Oke, nah jadi tahu deh kita sekarang ya dok ya. Baik, saya lanjut dok ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Ya, ini tadi yang saya sebutkan itu, jadi yang utama adalah batasi waktu bekerja atau aktivitas menatap layar, panas, kemudian ada sinar yang terang dari belakang gitu, sinar matahari yang terang itu akan membuat jadinya silau dan ini berhubungan dengan computer vision syndrome. Tapi kalau enggak sih sebetulnya nggak ada masalah gitu. Oke. Kemudian mengatur tingkat keterangan, kontras, ya ukuran huruf sesuai dengan kenyamanan aja. Ini sebetulnya nggak ada patokannya. Yang penting kita sudah merasa nyaman gitu dengan tingkat keterangan dan kontras yang kita gunakan ya sudah cukup gitu. Jadi jangan terlalu terang dan kontrasnya juga harus cukup. Nah ini tadi yang selanjutnya gunakan filter layar itu untuk mengurangi silau. Ya. Rule 20-20-20 ya, ini sebetulnya yang idealnya seperti ini. Yang tadi ada di slide berikutnya juga. Jadi maksudnya adalah, ini kan 20-nya ada 3. 20-nya ada 3 ini maksudnya setiap 20 menit, kita kasih jeda selama 20 detik untuk menatap objek yang jaraknya jauh. Jarak jauh itu definisinya adalah jaraknya lebih dari 20 kaki atau 6 meter. Nah itu maksudnya. Jadi saya suka edukasi pasien saya itu harus keluar. Keluar ya? Ruangan, keluar rumah gitu ya, atau kalau misalnya di kantor, di gedung kantor,
ya pergi ke jendela aja. Jadi Hmm. menatap objek yang ada di luar jendela gitu. Karena kan pasti susah ya kalau jendela natap objek di luar jendela. Jadi harus lebih dari 6 meter. Kalau di ruangan pasti Hmm. nggak bisa. Soalnya. Di Sekolah Bogoraya khususnya yang mengajar dari Sekolah Bogoraya. Enaknya di Sekolah Bogoraya tuh dok, itu ruangan kelasnya gede-gede, besar-besar Ya, gitu. Dan kalau kita ke arah jendela atau menatap jarak jauh itu hanya dari dalam kelas bisa. oke. Ya, dan itu enaknya di situ. Dan kalau kita lihat keluar udah pohon-pohon, tanaman banyak sekali. Dan apalagi kalau yang aksesnya itu bisa langsung ke lapangan sepak bola. Wah, enak Wah, banget. pasti enak tuh kalau gitu Iya, ngeliat yang hijau-hijau Bu ya. makanya dokter jangan di rumah sakit terus, kapan-kapan jalan-jalan ke Sekolah Bogoraya. Boleh, boleh Bu. Nanti kapan-kapan saya berkunjung Ya, ke sana. ini gampang diingatnya ya Bapak Ibu ya. Rule 20-20-20. Wah, 20 Ya, times 3. Oke. Silakan lanjutkan lagi, Dok. yang berikutnya. Oke. Nah, artificial tears atau air mata buatan ya. Ini Mhm. kita gunakan terkait dengan yang tadi saya sebutkan itu dry eye. Jadi Mhm. kalau mata kita udah mulai terasa perih gitu ya, udah lama natap komputer, matanya rasanya perih, gatal, atau sebaliknya rasanya berair, kemudian mungkin sedikit merah gitu. Nah ini udah mengarah ke mata kering. Jadi kalau sudah mata Mhm. kering itu atau dry eye, kita sebaiknya menggunakan artificial tears atau air mata buatan. Air mata buatan ini sebetulnya tujuannya sederhana aja, yaitu untuk Mhm. melembabkan mata, untuk basahin mata. Nah, Mhm. kenapa dinamakan air mata buatan? Karena ini bentuknya obat tetes ya. Kenapa dinamakan air mata buatan? Karena obat tetes ini eh, komposisinya itu dibuat menyerupai air mata kita. Seperti itu. Makanya dinamakan air mata buatan. Oh gitu ya dok ya. Betul. Ya buat Ya, Bapak Ibu teman-teman ya, sekalian ini sebenarnya kan brand banyak ya untuk obat betul. tetes ini, tetes air mata atau air tetes air mata buatan ini. Ya mungkin bisa konsul ke dokter Manoa mungkin ya Boleh, di boleh. Rumah Sakit Fania atau ke dokter mata yang Bapak Ibu percayai seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kemudian penggunaan kacamata. Hmm. Ini eh, kita nggak bisa ada satu patokan khusus gitu ya. Kenapa? Karena begini. Jadi orang yang di atas kita tahu ada istilah namanya presbiopia gitu ya, atau mata plus. Kalau Mhm. orang awam sering nyebutnya itu mata plus. Jadi orang yang sudah di atas 40 tahun itu kalau baca dekatnya kan jadi susah ya Bu ya. Jadi Mhm. harus dijauhkan gitu. Jadi objek bacanya harus dijauhkan. Nah, kadang datang Hmm. ke saya, dok, saya masih bisa baca dekat, tapi kalau saya baca tuh harus dijauhin handphonenya gitu. Nah, itu Hmm. ciri-ciri mata plus atau presbiopia istilah medisnya. Nah, ini ada hubungannya dengan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun dan aktif bekerja menggunakan komputer atau laptop seperti itu. Ini Hmm. mungkin membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi di sini ya. Mhm. Maksudnya adalah penggunaan kacamata baca itu ya, penggunaan kacamata baca sehari-hari itu belum tentu tepat digunakan untuk orang yang bekerja di depan komputer. Kenapa? Karena jaraknya beda. Hmm. Jadi kan kalau kita pakai kacamata baca itu kan sebetulnya kita menggunakannya untuk jarak baca yang eh, umum ya. Umum itu katakanlah 30 sampai 50 cm gitu. Hmm. 30 sampai 50 cm. Kita kan kalau baca dekat, misalnya kita lihat handphone gitu, katakan seperti itu, yang sederhana aja. Kita lihat handphone itu kan biasanya jaraknya 30-50 cm ya. Hmm. 30 sampai 50 cm. Nah, orang yang bekerja di depan komputer itu jaraknya kan belum tentu segitu. Biasanya lebih jauh sedikit dia. Yang tadi saya Oke. sebutkan di slide sebelumnya itu bisa 40 sampai 70 cm. Jadi jarak bacanya itu ada sedikit perbedaan. Nah, Hmm. efeknya apa? Kacamata baca yang kita gunakan sehari-hari ya, untuk misalkan lihat handphone atau baca buku, itu Mhm. belum tentu tepat untuk digunakan ketika menggunakan komputer, karena jarak bacanya Iya. berbeda. Iya. Begitu. Jadi bisa kerja depan komputer bisa aja, cuman lebih Hmm. bagus lagi itu kacamatanya yang sesuai ukurannya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan jarak bacanya. Sesuai dengan jarak baca. Oke. Nah, Mhm. mungkin nggak saya ini semua nanti kalau nggak ada pertanyaannya itu. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Mano Panjaitan atas penjelasannya tadi ya, singkat padat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tentunya sudah menyimak dan juga mendapatkan begitu banyak informasi yang saya yakin juga bermanfaat buat kita semua ya. Ada yang saya ingat sekali tadi di presentasinya yang rule 20 20 20. Nah, ya.
ya 20-20-20 itu bisa juga saya pakai ya, walaupun saya bukan murid ya yang aktif belajar menggunakan alat seperti komputer atau laptop di rumah, tetapi itu juga bisa saya gunakan untuk mengingatkan anak saya setiap 20 menit ya kan, lihat keluar 20 detik saja ya kan cukup, lalu bisa melanjutkan kembali. Dan ingat untuk kedipkan mata, wah supaya matanya nggak kering, 10-15 kali dalam 1 menit ya dok ya. Banyak sekali informasinya dok, itu sangat bermanfaat bagi kita semua saya yakin. Dan ini mohon maaf dok, kita ada beberapa pertanyaan, boleh ya dok ya, kita sambil tanya ini dari beberapa sumber, ada guru dan juga staf di Sekolah Bogor Raya. Yang pertama adalah, apakah menggunakan kacamata anti radiasi selama belajar jarak jauh ini efektif? Efektif atau tidak dok? Kan karena itu juga sempat boom ya, dijual di online dan orang udah berlomba untuk membeli gitu. Silakan dok. Ya, jadi begini ya, kita kembali lagi ke tujuannya apa sebetulnya menggunakan kacamata anti radiasi itu. Kadang-kadang iklan komersial yang banyak beredar itu ya, bisa kita katakan tuh informasinya kurang tepat juga gitu. Jadi misalkan yang sering saya lihat tuh seperti ini ya, contohnya. Jadi dikatakan sinar biru gitu ya, sering tuh. Kacamata anti radiasi memblok sinar biru atau blue light gitu, karena blue light bisa merusak mata. Itu yang paling sering saya lihat. Itu gimana dok? Itu benar apa hoax tuh dok? Yang sering beredar itu begini ya disebutkannya. Kacamata anti radiasi memblok radiasi yang disebabkan sinar biru ya, blue light, karena dikatakan pada iklannya blue light itu bisa membahayakan mata, bisa merusak saraf mata. Nah, sampai sekarang itu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa blue light itu merusak mata, Bu. Jadi informasi itu bisa dikatakan itu tidak benar atau tidak terbukti ya. Untuk saat ini, kita nggak tahu kan ilmu kedokteran itu terus berkembang, tapi sampai saat ini itu tidak ada ya bukti-bukti yang menyatakan bahwa sinar biru atau blue light itu berbahaya buat mata. Sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan kacamata untuk memblok sinar biru itu juga sebetulnya tidak ada manfaatnya dalam kaitan dengan computer vision syndrome. Nah, blue light itu apa sih sebetulnya efeknya? Blue light itu jadi begini, sinar yang dipancarkan perangkat elektronik ya, contohnya misalkan handphone atau komputer, itu ada namanya sinar biru. Sinar itu sebetulnya ada berbagai spektrum yang kita bisa lihat gitu ya, ada merah, kemudian biru, hijau, dan lain sebagainya gitu. Nah, sinar biru ini itu ada dampaknya buat kesehatan kita. Dampaknya sebetulnya begini, dampaknya adalah sinar biru ini itu mengurangi produksi hormon melatonin. Hormon melatonin itu apa? Hormon melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan pada malam hari yang membantu kita untuk tidur dengan nyenyak gitu, Bu. Jadi itu efeknya. Jadi ketika orang-orang yang menggunakan handphone atau komputer ya, apalagi sampai malam hari, kadang-kadang cenderung untuk susah tidur setelahnya. Jadi setelah selesai bekerja itu cenderung susah tidur. Kenapa? Karena sinar biru yang dipancarkan perangkat elektronik tersebut mengganggu produksi hormon melatonin. Ini pakai kacamata anti radiasi, memblok sinar UV supaya nanti tidur malamnya nggak terganggu. Ya itu boleh-boleh aja. Kalau itu berhubungan. Tapi kalau kaitannya dengan mata lelah atau computer vision syndrome itu nggak ada hubungannya. Jadi nanti saya tanya nih ya sama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mungkin di rumahnya sudah pakai kacamata itu anti radiasi. Malamnya bisa tidur lelap nggak? Kita buktikan nih apa yang disampaikan Dr. Manoa. Harusnya bisa lebih terbantu. Oke, semoga menjawab ya yang memberikan pertanyaan. Baik, selanjutnya. Mungkin ini Bu, maaf ya. Jadi kalau kacamata yang mengurangi silau silakan aja, itu juga membantu sebetulnya untuk mengurangi computer vision syndrome. Ya, tapi kalau sunglasses kan kita pakai untuk di luar gitu. Itu juga sebenarnya sama, mengurangi silau. Tapi itu juga kita pakai atau kita gunakan kalau kita merasa silau dalam lingkungan kerja kita merasa silau. Kalau nggak sih nggak usah juga, nggak perlu juga gitu. Sama juga halnya dengan penggunaan filter. Kadang-kadang kan ada pasang filter di depan layar komputer. Itu juga karena merasa silau. Kalau nggak merasa silau ya nggak usah. Pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau kompres mata nih, apakah kompres mata dapat membantu menghilangkan mata lelah dan kantung mata? Lagi-lagi itu tidak ada hubungannya.
Jadi bukan mata lelah itu terjadi kan karena tadi faktor-faktor yang disebutkan, terutama karena jarak baca yang dekat ya, jarak baca yang dekat, intens, terus-menerus, terus lupa atau jarang berkedip, posisi yang tidak ergonomis. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan penggunaan kompres. Jadi penggunaan kompres itu nggak membantu untuk mata lelah. Itu nggak ada kaitannya. Tadi ada satu lagi ya. Tadi satu lagi apa? Kantong mata ya, Bu? Ya, menghilangkan kantong mata. Nah, jadi begini ya, ada kantong mata ini, kenapa sih orang bisa terjadi kantong mata gitu ya? Kantong mata ini sebetulnya ada banyak faktor yang berperan. Faktor genetik gitu ya, keturunan, kemudian faktor usia, faktor kurang istirahat pada malam hari gitu ya. Lama-lama yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu kekenduran pada kulit kelopak matanya. Kemudian terjadi penumpukan atau namanya herniasi jaringan lemak ya, jaringan lemak mengumpul di bawah kulit kelopak mata sehingga lama-lama kulitnya mengendur dan terbentuklah kantung mata. Juga ada faktor lain itu disebutkan adalah pelebaran pembuluh darah, Bu. Jadi di kulit kita itu kan pasti ada pembuluh darah. Nah, orang yang menderita atau terkena atau memiliki kantong mata ya, itu pembuluh darahnya disebutkan melebar di kulit di bawah, di bagian yang ada kantong mata tersebut. Jadi kalau kita menggunakan kompres ya, dalam hari ini kompres dingin ya, kompres dingin itu bisa aja memang membantu untuk mengurangi kantong mata, tapi sebetulnya sifatnya temporer, jadi sementara itu. Dan satu hal yang mendasarinya adalah pelebaran pembuluh darah. Ketika diaplikasikan kompres dingin, maka pembuluh darah yang tadinya melebar menjadi mengecil. Itulah yang berdampak pada kantong matanya jadi berkurang gitu. Tapi sifatnya sementara. Kenapa? Kenapa saya bilang sementara? Karena begitu kompres dinginnya selesai ya, kompres dingin diangkat, ya pembuluh darahnya melebar lagi. Kantong matanya balik lagi ke ukuran semula. Jadi secara permanen. Iya. Ya mungkin nanti itu ke dokter kecantikan aja ya, Dok ya. Operasi gitu. Kayak kosmetik ya. Ya, kosmetik. Ya. Baik, terakhir ya, Dok ya, boleh ya? Ya. Boleh. Aduh, kita tahan Dokter Manoa nih, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhirnya gini, jika mata gatal dan berat atau pegal, apa yang sebaiknya dilakukan? Kan tadi ya, ini terkait dengan sindrom. Jadi kalau matanya lelah, kenapa sih bisa lelah? Karena dipakai terus-menerus gitu ya, kita menatap layar terus-menerus. Jadi solusi sederhananya sebetulnya sederhana aja. Ya berhenti dulu sebentar, kayak tadi. Jadi pakailah tetes mata atau air mata buatan untuk membantu ngurangin gatalnya. Kalau ada iritasi selanjutnya lebih baik ke dokter mata, ya kan Dokter Manoa ya? Baik, silakan konsultasi ke dokter mata. Iya. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah nahan Dokter Manoa Panjaitan di sini cukup lama. Ya, kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Dokter Manoa Panjaitan, spesialis mata. Terima kasih untuk Rumah Sakit Pania ya, yang untuk kedua kalinya sudah bekerjasama dengan kami di Inspiring SBR ini. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya yakin apa yang disampaikan oleh Dr. Manoa pada pagi hari ini akan memberikan manfaat yang sangat besar buat kita semua, khususnya apa yang disampaikan oleh Dr. Manoa sangat berhubungan dengan apa yang kita hadapi sehari-hari sekarang, di anak di rumah yang belajar online ataupun kita yang bekerja dari rumah. Baik, terima kasih Dr. Manoa. Ya, Sehat selalu ya Dok ya. Baik Bapak Ibu, cukup sudah pertemuan kita di Inspiring SBR kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.